Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah keutamaan membaca sholawat cahaya? Apa benar air yang sudah dibacakan sholawat sebanyak 3 kali bisa dipakai ikhtiar untuk mengobati penyakit? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, begini ya teman-teman sekalian. Kita bicara yang sepakat dulu bahwa sholawat itu tanda kecintaan kita kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di Al-Ahzab ayat 56. Jadi kita bicara yang sepakat dulu ya, karena memang sekarang ini sholawat jadi apa ya, kemuliaannya teh hilang gitu loh ya. Ada mobil bagus, sok sholawatan biar kamu punya mobil seperti itu. Jadi seolah-olah sholawatnya jadi jimat gitu ya. Kan ada juga kan orang yang menganjurkan, misalnya saya lagi jalan, lihat rumah lucu, wah keren banget. Ya pengen lah punya rumah kayak gitu. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat gitu. Nyolawatan supaya rumah itu jadi milik saya. Kalau menurut saya menjatuhkan martabat sholawat gitu. Sholawat itu bukti cinta kita kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yushollun. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman, kalau Allah dan malaikat itu bersolawat, kamu juga bersolawat. Berarti itulah cinta kita ke Allah. Itu sangat mencintai Nabi. Ya, termasuk hamba-hamba pilihan yang dicintai Allah. Kita mencintai Nabi, sholawat. Karenanya setiap saya memulai ceramah, saya bersolawat. Anda kalau perhatikan, saya bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya pakai sholawat itu karena itu yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya dalam bersolawat. Nggak aneh-aneh solawatnya, nggak nyanyi-nyanyi solawat, enggak. Ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yushollun, ketika turun Al-Ahzab ayat 56, Rasul ditanya, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika? Ya Rasulullah kaifa nusolli alaika? Bagaimana saya bersolawat kepada engkau? Kata Nabi, qulu, katakan oleh kamu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamid. Baca oleh kamu. Jadi kalau saya bersolawatnya nggak aneh-aneh, yaitu solawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat gitu. Nah, jadi kita sepakat bahwa solawat itu tanda kecintaan kita kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ya, para ahli ya memberikan macam-macam solawat. Pertama, solawat itu menggunakan kata sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita membaca hadis, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berceramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat alaihi salatu wassalam. Itu juga itu sholawat juga. Alaihi salatu wassalam. Gitu. Ya. Atau yang tadi saya baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu, kalau itu ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Gitu. Jadi silahkan Anda mau sholawat yang seperti Anda baca di tahiyat, itu yang paling afdol, yang sempurna itu. Kalau bersolawat. Atau minimal alaihi salatu wassalam. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang baku. Sekarang ini sholawat jadi macam-macam. Nah ya. Nah ini semuanya tambahan gitu. Ya. Dan kemudian sholawat ini bergeser menjadi duniawi. Bergeser.
lihat mobil bagus, mobil listrik itu seberapa harganya 3 miliar. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat supaya dapat mobil listrik. Kalau saya lihat kok sholawat itu jadi runtuh gitu kewibawaannya. Yang paling parah, Pak Am, HP-nya bagus langsung dia pegang HP-nya. Allahumma sholli, cek saya tenaun, kamu sholawat gitu ya. Saya pengen punya HP seperti yang punya Pak Aam. Ya tuh nggak usah sholawat yang gitu mah. Berdoa, ya Allah beri hamba rezeki, terus kamu cari usaha. Sholawat mah cinta kamu ke Nabi, bukan mendatangkan rezeki atau. Jadi banyak teman-teman. Suatu yang agung itu menjadi turun martabatnya ketika ditarik pada dimensi-dimensi duniawi. Jadi kalau dimensi spiritual sudah ditarik dalam dimensi duniawi, itu sudah menjatuhkan martabat gitu. Ya. Kayak begini deh, ibadah umroh. Ini saya ingin ingatkan. Kalau umroh itu intinya ibadah. Gitu. Pak Am, saya ingin di sana berdoa. Enggak. Doa ingin punya anak, doa agar anak-anak soleh, doa agar rumah tangga berkah, doa tempatnya nggak doa, boleh. Ya. Tapi kalau niat umroh itu murni supaya Anda naik jabatan, supaya Anda jadi gubernur, supaya Anda jadi presiden, supaya Anda jadi wali kota, sungguh naif. Umroh dan haji itu jatuh ke martabat duniawi. Saya nih, karena ingin jadi wali kota nih, ingin pemilihan, umroh dulu. Ya, beri umroh nanti kan yang jadi wali kota, ya nggak sih? Nah, tapi kalau saya umroh, berdoa di sana, tapi intinya saya umroh, berdoa, doanya saya ingin jadi wali kota, ya boleh-boleh saja. Pertanyaannya, apa benar Anda 100% niatnya umroh atau umroh karena ingin jadi wali kota? Nah, kan yang bisa jawab kita sendiri, ya nggak sih? Nah, makanya saudara-saudaraku tercinta, yuk, kalau ada satu ibadah itu tempatkan dia secara mulia. Kalau Anda tahu bahwa sholawat itu man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, itu hadis riwayat Muslim. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersolawat 10 kali. Maka kita sama dengan bersolawat 10 kali. Itu rumus dalam amal soleh. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, 10 kali lipat. Kan mulia sebenarnya. Jangan sampailah teman-teman sekalian, ibadah-ibadah yang begitu agung, kecintaan kita kepada Nabi ditarik dalam dimensi-dimensi duniawi gitu. Saya juga aneh kalau ada orang menganjurkan kalau ingin punya mobil nanti dipegang, sholawatan, kan gitu. Jadi ayah pameran mobil, ada orang pegang, ya, kecowas, komat kami. Ternyata dia bersolawat sambil pegang mobil itu. Kata saya mah pengen punya mobil bagus mah ikhtiar, cari rezeki, ya, jadi orang tajir dengan cara halal, beli itu mobil. Jangan kemudian menjatuhkan sholawat yang begitu agung hanya untuk sebuah mobil gitu, ya. Teman-teman, dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya dibanding dengan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Jadi saran saya, hati-hati, jangan menarik dimensi spiritual yang agung ke dalam dimensi-dimensi yang sifatnya materialistis gitu. Ya. Apapun itu, Anda berhaji niatnya karena ingin melaksanakan rukun Islam. Anda berumroh niatnya karena Anda ingin ibadah tawaf sa'i di sana. Udah itu niatnya. Bahwa di sana itu ada banyak tempat mustajabud doa, di situ minta sama Allah gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya sholawat itu jadi pelarian karena ketidakmampuan gitu loh. Itu yang saya sedih. Ya, Anda penghasilan 5 juta, pengen beli mobil 800 juta, pegang lalu sholawat, nggak nyambung itu. Benar nggak sih? Gaji saya 5 juta. Pengen beli mobil 800 juta. Datang ke mall, pegang itu mobil, sholawat terus.
Apa nggak nyambung lari Anda? Ya, gitu. Itu nyambung lah gitu. Nah, yang nyambung apa? Saya jadi pengusaha, ya, saya jadi orang kaya. Mobil 800 juta kecil. Duit saya ratusan miliar misalnya. Ya benar tuh sih. Nggak pakai sholawat saya. Tapi saya bekerja keras. Saya rajin zakat, saya rajin infak, saya rajin sedekah. Ya nggak? Nah, mobil 800 juta lewat. 3 miliar lewat, 10 miliar lewat. Nggak usah pakai sholawat atau. Nah gitu. Mungkin ada di antara Anda nggak setuju dengan omongan saya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga ini lahan diskusi. Anda pakai logika saja. Ya nggak? Pakai logika saja. Sholawat itu begitu mulia. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita.